Ya, 8 hari sudah berlalu sejak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Hingga kini, pemerintah pusat dan daerah masih terus berupaya mempercepat penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Di tengah proses penanganan darurat, kini masih banyak warga yang harus bertahan di lokasi pengungsian. Sementara gempa susulan pemirsa juga masih terjadi di sejumlah wilayah. Untuk membahas perkembangan penanganan terkini di H+8 pasca gempa NTT, kami sudah terhubung dengan Gubernur NTT Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Pak Gubernur, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak, ini sudah masuki hari ke-8. Seperti apa kondisi warga yang hari ini masih berada di tenda-tenda pengungsian, Pak? Apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Kami di masa tanggap darurat ini kami fokus ke 4 hal. Yang pertama ke makanan, kemudian berikutnya minuman. Jadi makan minum dari pengungsi kita pastikan tercukupi dan sehat untuk diminum dan dimakan. Yang kedua juga terkait dengan urusan kesehatan. Jadi bagi yang terdampak atau menjadi korban dari peristiwa gempa, patah tulang ataupun efek yang lain itu dipastikan ditangani baik. Dan bagi yang sakit pada saat mengungsi, mungkin ISPA dan sakit-sakit lainnya misalnya itu ditangani baik ya. Dan yang keempat itu dipastikan untuk mereka bisa tidur dengan baik, dengan nyaman, dengan baik. Itu selimut dan juga tenda, juga bantal misalnya juga itu kita pastikan pengungsi peroleh untuk bisa mereka tidur dengan baik setiap malam. Apakah ada perubahan kebutuhan yang dirasakan warga dibandingkan dengan saat awal bencana dan saat ini apa yang paling mereka harapkan dari pemerintah? Ya saat ini sebenarnya warga yang tempatnya itu relatif rusak ringan, itu mereka sebenarnya sudah mau kembali lagi ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Okay. Walaupun juga memang kita sudah ingatkan, kita tunggu sampai dengan rilis dari BMKG yang mengatakan bahwa gempanya itu betul-betul sudah bisa dikatakan berakhir atau sudah stabil kondisi lempengan yang menyebabkan gempa ini, baru kami bisa merilis kembalinya pengungsi ke rumahnya masing-masing. Itu pun juga kita mesti melihat bahwa pengungsi yang rumahnya itu tidak bermasalah ataupun rusak ringan tentu bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi pengungsi yang rumahnya itu rusak sedang atau berat tentu itu harus dipikirkan, harus kita antisipasi untuk menyiapkan hunian sementaranya untuk sebelum diperbaiki atau dibuat hunian baru. Jadi hari-hari ini memang tentu kebutuhan dari para pengungsi untuk anak-anak, untuk orang tua dewasa ataupun bapak-bapak, sebenarnya aktivitas kesehariannya sudah mulai berjalan. Misalnya mereka yang punya ternak sudah mulai lihat ternak-ternaknya, kemudian mulai kepingin lihat dia punya pekarangan misalnya tanamannya dan sebagainya. Tapi masih kita larang untuk jangan dulu tinggal dalam rumah, apalagi rumah yang masuk kategori rusaknya itu sedang ataupun berat dan ada di daerah-daerah yang gempanya itu terasa begitu masih terasa begitu kuat. Oke. Saya ingin mendalami jawaban Bapak ini. Pak Gub, jadi kalau untuk gempa, update terakhir per sore ini dari BMKG berkenaan dengan gempa susulan itu apa Pak? Kemudian hasil komunikasi dengan pusat berkenaan dengan penggantian rumah-rumah warga yang rusak itu seperti apa Pak? Jadi kalau sampai dengan tadi yang kami sempat dapat datanya itu, sudah ada lebih dari 5.600 lebih ya. Mungkin sekarang udah lebih lagi terjadi. Gempa-gempa yang terjadi sepanjang 15 Agustus jam 5.58 pagi itu di waktu NTT sampai dengan tadi siang sore kita masih update lagi, itu sudah 5.600 lebih gempa yang terjadi. Tentu yang terbesar itu pada saat awal kan 7,7 magnitudo, sementara di antara 15 Agustus ke hari ini itu kira-kira ada di angka 1,1 sampai 6,2 magnitudo yang kami rekam datanya. Memang dari segi data ini, balik dari BMKG maupun yang memahami tentang ahli terkait dengan urusan seperti ini, itu memberikan analisis bahwa kemungkinan besar proses untuk stabilnya patahan lempengan yang patah kemarin itu sedang terjadi, dan mudah-mudahan ini segera selesai sehingga Flores menyatakan
sudah tidak lagi ada gempa-gempa susulan yang perlu dikhawatirkan. Nah kalau itu sudah terjadi lagi, baru kemudian kita bisa memikirkan bagaimana seperti yang saya sampaikan, memulangkan apapun yang rumahnya rusak ringan yang lagi diperbaiki. Sementara yang rusak sedang dan berat ini harus kita antisipasi betul agar mereka tetap bisa tinggal dengan nyaman dan normal. Untuk itu memang sudah ada gambaran yang kami dapatkan dari pemerintah pusat bahwa kalau dia rusak ringan ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 15 juta. Tentu dengan kategori-kategori tertentu yang sudah menjadi pegangan bersama. Lalu kalau rusak sedang itu 30 juta dan rusak berat itu 70 juta untuk perumahan. Oke, kalau dari rekomendasi Pemda sendiri Pak, berapa lama warga bisa bertahan di pengungsian sampai benar-benar nanti untuk gempa susulannya dinyatakan aman Pak? Kalau terkait gempa tentu kita menunggu rilis dari BMKG ya. Tapi memang kami sudah diingatkan bahwa diperkirakan pengalaman berbagai daerah gempa-gempa semacam ini terjadi dengan gempa jenis seperti ini itu diperkirakan antara 3 minggu sampai 1 bulan. Kurang lebih segitu untuk beberapa jenis peristiwa serupa dengan gempa yang jenisnya seperti di Flores ini. Kalau itu yang menjadi analisa yang bisa kita pegang, nanti kira-kira masih ada kurang lebih 2 minggu ke depan, seminggu ke depan masih kita akan melihat lagi potensi gempa yang akan terekam oleh BMKG dan pasti dirilis kita secara umum. Sebagai catatan juga bahwa untuk kami di Provinsi NTT, itu waktu saya menetapkan status kedaruratan bencana ini di NTT itu kita memutuskan tanggap darurat itu selama 2 minggu. Jadi 15 Agustus sampai 24 Agustus, kurang lebih ya, kita tetap seperti itu. Sampai akhir bulan ini rencananya kita akan membuat tanggap daruratnya. Beberapa daerah juga sama, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, beberapa kabupaten menetapkan statusnya. Nanti kita lihat perkembangan. Perkembangannya nanti rilis dari BMKG akan sangat menentukan mitigasi bencana yang akan kami siapkan nanti di provinsi maupun seluruh kabupaten di Flores yang terdampak. Oke, jadi berdasarkan rekomendasi dari BMKG tadi, Pemda mengusulkan selama 2 minggu ini tetap bertahan dulu ya Pak di pengungsian begitu sampai melihat kondisinya sudah stabil begitu ya. Baik. Betul. Dan ini bukan hanya untuk di rumah, tapi juga aktivitas pemerintahan juga praktis sudah berjalan. Kemudian juga sekolah juga diliburkan semua. Belum ada sekolah pada anak-anak SD, SMP, SMA, PAUD, TK. Juga kampus-kampus juga belum menjalankan aktivitas perkuliahan di daerah Flores yang terdampak ini. Prinsipnya selamanya masa tanggap darurat ini seluruh aktivitas publik itu maupun juga di rumah-rumah ibadah yang kalau hari Jumat misalnya Jumatan pun kemarin Jumatannya di luar masjid, hari ini pun juga gereja misalnya hari Minggu juga atau kebaktian Minggu juga masih dibuat di luar gereja juga untuk keamanan semua. Baik. Pak Gop, kami mendapatkan visual ini dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan bagaimana sulitnya ya untuk mencapai daerah-daerah yang terisolir begitu. Sampai tadi bantuan dari beberapa pulau juga harus pakai helikopter. Bagaimana koordinasi Pak di lapangan untuk memastikan bantuan ini tidak hanya sampai ke titik pengungsian besar tapi juga menjangkau warga yang di lokasi-lokasi terpencil ini Pak? Jadi kami kan sudah mengikuti dari arahan pusat. Posko nasional kita ada di Halim. Dari Halim itu dia disalurkan ke 2 titik, yang satu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, satunya di Maumere Sika. Kemudian nanti dari 2 titik ini, satu di ujung bagian barat Flores, satu di bagian timur Flores, itu nanti dia akan bergerak untuk menuju ke lokasi-lokasi terdekat. Nanti bantuan itu akan diberikan melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk nanti disalurkan kepada kecamatan maupun posko-posko komunal atau posko-posko induk bersama yang ada di wilayah-wilayah kecamatan misalnya. Dari situ kemudian kita sebar lagi di daerah-daerah terdampak yang ada di sekitar kecamatan ataupun daerah-daerah ada di sekitar posko komunal tersebut. Memang kami di Flores ini, Mas Anggi, itu orangnya itu banyak juga hidupnya menyebar, komunalnya itu terbatas kecil di perbukitan atau di gunung-gunung. Nah ini yang kadang sedikit merepotkan kami, kayak misalnya juga di pulau-pulau kayak Pulau Paluai itu mesti diterbangkan dengan helikopter ataupun helikopter bersama ataupun melalui laut, melalui ferry atau semacam itu. Dan untuk beberapa kasus sekarang kami mencoba memodifikasi berbagai hal. Contoh kemarin saya di Nagakeo, itu kami pakai beberapa pola, antara lain kita melibatkan TNI Polri
Jadi Babinsa dan Babinsa Tipas yang memiliki kendaraan yang bisa menembus ke gunung-gunung itu, motor-motor trailnya itu, kita pakai juga untuk mengalirkan bantuan dari posko di pusat di Nagakeo, di kabupaten, atau melalui posko yang ada di tingkat kecamatan. Lalu mereka mengambil sejumlah tertentu, membawa ke lokasi-lokasi yang ada di tempat-tempat yang sudah dijangkau tersebut. Atau juga pola yang lain, kami juga melibatkan sekarang, saya sudah bicara dengan Kepala BNPB, Pak Letjen Suharyanto, untuk nanti kita juga bisa melibatkan ojek ataupun pick up dari kampung-kampung yang memang mereka sudah terbiasa membawa barang ke kampung-kampung. Untuk di desa-desa yang sudah terjangkau itu, selain tadi TNI Polri dengan Babinsa Tipas bergerak, juga teman-teman ojek dan pick up juga kita dorong untuk membantu. Lalu juga pola ketiga yang kami ambil dari provinsi sejak awal gempa ini terjadi adalah kami minta untuk toko dan kios yang itu hampir di setiap kampung itu pasti ada, kalau tidak toko pasti kios, untuk juga bantuan untuk makanan minuman, kemudian untuk selimut ataupun tenda yang menjadi dasar dari seluruh pengungsi ini, kita minta untuk toko dan kios silakan memberi kepada warga yang tidak bisa memenuhi sendiri. Kalau yang bisa memenuhi sendiri tentu kita bersyukur, tapi kalau tidak bisa memenuhi sendiri itu mereka silakan ambil, nanti dicatat, dilaporkan buktinya itu nanti provinsi yang bayar. Dan sudah kita lakukan juga di Nagakeo dan sekarang kita mau buat juga di Palue. Jadi daerah-daerah yang sulit itu juga kita pakai beberapa cara ini, termasuk dari provinsi kami, masyarakat silakan mengambil sesuai kebutuhannya, dicatat nanti sesuai buktinya nanti pemerintah provinsi yang bayar apa yang sudah mereka ambil dari toko ataupun kios tersebut. Oke, jadi nanti prosedur untuk reimburse-nya tidak akan dipersulit begitu Pak ya? Tidak akan dipersulit, 2 hari kami akan bayar. Jadi kami juga siapkan sekarang PPK dari provinsi ada di setiap kabupaten untuk nanti mereka bergerak ke lokasi-lokasi yang memang sulit itu untuk mereka pastikan prosesnya cepat, diambil langsung kami bayar memang sesuai dengan kebutuhan dan memang memenuhi syarat yang bersangkutan. Baik, Pak Gub, apakah sampai hari ini di hari ke-8 ini masih ada daerah-daerah yang kemudian belum bisa didata, Pak? Sejauh ini sih sebenarnya semua daerah sudah bisa tercover ya. Jadi daerah-daerah sulit itu kan dengan helikopter sudah masuk dan cukup banyak kami dapat bantuan helikopter dari berbagai pihak, dari TNI, dari Polri, Basarnas, BNPB, dari Perhubungan, dari berbagai pihak lah, banyak membantu, Basarnas dan sebagainya. Kami sekarang sudah bisa menjangkau tempat-tempat sulit yang mungkin di awal-awal penanganan kami belum bisa menjangkau. Dan sudah itu juga dengan ternyata dukungan dari berbagai pihak juga yang masuk, misalnya dari teman-teman kami gubernur, itu dari NTB sendiri misalnya itu membuat posko dapur umum dan posko kesehatan di salah satu tempat yang saya kemarin lihat sendiri itu sangat membantu. Belum lagi dari Jawa Tengah, sekarang Bu Kofifa lagi masuk juga dari Jawa Timur, Pak Ahmad Lutfi kirim dari Jawa Tengah, Pak Wayan Koster, ini lagi saya dengar Pak Gubernur Sumut mau datang membawa sekitar hampir 2 ton rendang dari Sumatera Barat. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga-lembaga LSM, keagamaan, banyak sekali yang mau membantu dan ini mempermudah dan menggerakkan semua. Memang satu saja masalah kami, mungkin Mas Anggi, kami kekurangan sekarang itu relawan untuk menggerakkan bantuan dari titik terdekat di kecamatan atau di posko bersama yang ada di tingkat kecamatan itu untuk dibawa ke kampung-kampung. Jadi memang kami kekurangan relawan di situ dan itu yang membuat sekarang kami juga lagi mengaktifkan semua anak-anak muda di NTT, di Flores yang bisa bergerak. Misalnya melalui OMK, Orang Muda Katolik atau Ormas, Remaja Masjid, kita minta juga mereka juga bantu untuk bisa masuk kampung-kampung. Baik, jadi semua daerah membantu NTT, proses untuk pendistribusian sedang berlangsung. Tadi Bapak juga menyerukan untuk sama-sama warga NTT membantu gitu ya, warga yang tadi untuk membeli logistik. Dan juga catatan utamanya adalah kekurangan relawan, begitu ya. Pak Gub, terima kasih Pak untuk informasinya di sore hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga semua dipulihkan dengan cepat. Terima kasih Pak, selamat sore. Baik. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.